kamu nakal tuh dulu muda, kemudian tiba-tiba kamu itu paham tentang agama, mencoba menjalankan. Di balik kepahaman kamu itu, kalau kamu telusuri umpamanya, itu betul-betul dari kamu sholat, atau pertanyaan saya adalah dari doa ayah ibumu yang memang nggak pernah ngomong sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, selamat datang di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sedulur semua dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Nanti kita akan mohon kepada beliau untuk pencerahan, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bicarakan kali ini banyak manfaat buat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Nah sahabat beriman, Bang Haji, Pak Ustadz, saya sering mendengar Pak Ustadz itu kata-kata tentang hidayah dan karunia. Saya sendiri sebenarnya masih agak bingung gitu Pak Ustadz, antara hidayah dan karunia. Apakah, contoh nih Pak Ustadz, sakit itu apakah itu merupakan satu karunia atau satu hidayah, atau yang bagaimana sebenarnya nih Pak Ustadz? Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, agar keseharian itu kami bisa juga yang mana yang harus disyukuri, yang mana yang harus dimohonkan ampun, antara yang mana namanya karunia dan hidayah. Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Antara hidayah dengan karunia itu sangat beda sebenarnya. Jadi kalau hidayah itu adalah seseorang yang melakukan suatu kebaikan karena Allah Ta'ala, itu hidayah. Seseorang yang bisa mengingat Allah Ta'ala, bisa mengingat Allah walaupun dia itu mengingatnya hanya 1 detik atau 2 detik, itu hidayah juga. Tapi memang hidayah itu kan bisa terbagi, hidayah yang hanya cuma 1 detik, 2 detik, 5 detik, atau hidayah yang memang bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam, itu beda-beda. Jadi hidayah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang karena seseorang itu mencoba untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Itu kalau manusia biasa. Jadi kalau memang itu adalah seorang Nabi atau Rasul, ya terus mendapatkan hidayah terus. Jadi itu bedanya seperti itu. Kalau manusia biasa, dia akan memilih nanti kehidupannya. Jadi kalau Nabi atau Rasul, hidupnya itu diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau Rasul Muhammad itu memang diatur sehingga dimunculkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu memang ada asbabun nuzulnya. Jadi memang ada sebabnya. Dan sebab inilah yang memang nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah itu hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui yang Quran tersebut. Nah kalau manusia biasa banyak, dia suatu ketika nggak pernah sholat umpamanya, kemudian suatu ketika dia 3 hari ini dia mendapatkan masalah yang berat. Dia merenung dari mulai siang itu merenung, mencoba menyendiri, merenung aja, nggak ketemu masalah ini persoalannya apa. Kemudian suatu ketika ada azan, ada azan, waktu azan, ada azan, suara azan terdengar. Kemudian dia mencoba, sebenarnya dia nggak kepingin karena mendengar azan itu sudah terbiasa menurut dia, cuma karena memang dia nggak pernah dekat sama Allah Ta'ala. Suatu ketika karena dia merenung itu kan, ya dia dengerin otomatis azan itu. Di titik itu bisa aja dalam waktu 1 detik, 2 detik itu dia ingat bahwa oh ada Allah ya gitu. Nah di titik itulah petunjuk itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu melalui azan. Nah kenapa orang itu bisa dapat hidayah?
Nggak taunya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya si laki-laki ini punya istri yang memang dia rajin sholatnya, dia punya orang tua juga rajin sholatnya dan mendoakan dia. Jadi hidayah itu bisa melalui doa pasangannya atau doa orang tuanya, walaupun dia tidak. Hidayah itu seperti itu, yang orang nggak pernah tahu. Umpamanya kamu, nakal tuh dulu udah, kemudian tiba-tiba kamu itu paham tentang agama, mencoba menjalankan. Di balik kepahaman kamu itu, kalau kamu telusuri, umpamanya itu betul-betul dari kamu sholat, atau pertanyaan saya adalah dari doa ayah ibumu yang memang nggak pernah ngomong sama kamu agar kamu didoakan jadi anak soleh. Kamu nggak akan tahu, tapi yang kamu tahu apa? Yang kamu tahu itu kesannya orang tuamu nggak pernah mendidik kamu. Yang ada di sinimu secara kasat mata itu seperti itu. Nah, itu kalau kamu punya pikiran saya nggak dididik sama orang tua, ya nggak boleh seperti itu. Karena hidayah kamu itu mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala tersebut itu bisa aja dari doa-doa orang tuamu, doa istrimu, seperti itu kurang lebihnya. Sehingga disitulah kamu paham, mengerti, menjalankan. Nah, hidayah itu mulai menyatu terus menerus, mulai belajar, mulai merenung, belajar agama, bertanya, dikerjakan. Ada kesulitan, difikirkan, bertanya lagi, dikerjakan lagi. Kesulitan itu muncul karena memang melakukan kebaikan demi kebaikan yang diawali dari hidayah Allah itu memang sulit. Jadi sulit. Nah, tapi kalau itu dikerjakan, satu lagi ujian, jangan merasa hebat dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Kalau kamu merasa hebat, merasa ngerti, merasa begini, merasa begini, habis lagi. Jadi hidayah Allah itu hanya sekedar hidayah aja. Sekian bulan kamu seperti itu, habis dengan ujub riya kamu, umpama seperti itu. Nah, itu hidayah. Jadi hidayah itu tidak semata-mata diberikan yang dia itu ndablek kemudian langsung diberi hidayah Allah. Ya bisa aja, tetapi biasanya di situ menjadi bisa aja, bukan, kalau hidayah tidak bisa dipasangkan dengan istijab. Tapi hidayah itu memang keinginan Allah aja langsung. Jadi yang dulu tiba-tiba dia itu sombong punya uang, kemudian mulai dia memberikan sedekah itu tanpa orang tahu. Dulu dia kalau memberikan sedekah dia pakai kamera, pakai ini, masukin YouTube. Kemudian suatu ketika dia merenung, nah itu dia diberi hidayah untuk memberikan seperti itu, supaya merenung lagi. Nah, hidayah itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari sisi bahwa dia dari merenung tersebut dia mendapatkan hidayah untuk tidak ujub, tidak riya. Nah, di titik-titik itu salah satunya. Kemudian kalau karunia beda lagi. Karunia itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, tinggal kita pakai. Contoh, udara atau oksigen atau O2 ini, itu karunia dari Allah Ta'ala. Kita pakai untuk apa? Kalau kita pakai, kita tarik untuk olahraga, olahraga itu lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kan olahraga napasnya tetap harus bagus, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Oh ya, badan sehat ini atas titipan Allah Ta'ala. Nah, pada saat badannya sudah sehat, dia mau apa? Mau dia itu lebih giat dekat pada Allah Ta'ala, atau dia sombongkan badannya kepada orang lain bahwa oh saya ini badan saya bagus, badan saya ini karena saya olahraga. Tergantung itu. Jadi karunia itu dari Allah Ta'ala mau dipergunakan untuk apa bagi manusia itu tergantung manusianya. Nah, kalau dia hanya cuma begitu-begitu aja, dia nggak akan sampai. Jadi karunia yang dia hirup dari sisi udara itu nggak ada manfaatnya sama sekali untuk akhiratnya kelak. Itu dari karunia. Kemudian karunia itu apa? Karunia itu ya mata, ya telinga, ya otak, ya mulut, ya tangan, ya kaki, jantung yang bisa bergerak tanpa kita setir, paru-paru yang bisa kembang kempis yang tanpa kita setir.
kemudian ginjal yang bisa menjalankan fungsinya menyaring darah dan dikembalikan ke atas maupun dikeluarkan, semuanya itu tanpa kita setir. Itu karunia Allah. Termasuk kalau sudah seperti itu, kesehatan itu karunia Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan, yaitu karunia Allah Ta'ala. Tapi jangan hanya cuma alhamdulillah di mulut. Kesehatan ini kita pergunakan dekat kepada Allah Ta'ala. Mata kita pergunakan untuk membaca Quran. Mata kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Kalau mata kita itu melihat sesuatu yang menurut syariat itu tidak baik, ya nggak usah dilihat. Ya kalau lihat itu anggap aja itu ujian. Nah itu karunia yang harus kita kerjakan dan kita sadari setiap saat. Nah karunia ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Jari-jari yang bisa meneguk ini pemberian dari Allah Ta'ala. Bisa bicara, bisa ngevlog seperti ini karunia dari Allah. Mau kita arahkan kemana? Mulut kita ini untuk ngevlog. Kalau mulut kita itu kita arahkan untuk ngevlog itu hanya mencaci saudara kita, percuma. Jadi karunia itu tidak dipergunakan untuk hal yang baik, percuma. Orang yang seperti itu nggak akan mampu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi mulut itu dipergunakan adalah membicarakan sesuatu yang manfaat, yang berhubungan dengan iman atau amal soleh. Nah, kalau semuanya digunakan dengan niatnya lillahi ta'ala, bukan hanya mulut itu dipergunakan untuk mendekatkan Allah, meningkatkan iman, amal soleh di dalam taklim. Benar sih, suatu ketika itu mulut nih sekali, dua kali, tiga kali, di luar mulut ada matanya melihat dalam taklim ada mbak-mbak yang cantik. Antara mata dengan otak sama mulutnya bisa selewah itu nanti. Ustaz, saya mau nanya tentang hidayah, Ustaz. Hidayah ini kalau saya perhatikan tadi penjelasan Ustaz adalah seseorang yang buruk menjadi baik. Apakah setelah buruk menjadi baik itu namanya mendapat hidayah? Atau juga seseorang ini mendapat hidayah tapi tidak dilakukan sesuatu kebaikan, apakah itu dinamakan belum dapat hidayah, Ustaz? Sebenarnya sudah ditakar oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang dengan perbuatan sekian, hidayahnya sekian. Nah, pada saat orang itu mendapatkan hidayah sekian dan dia tidak tahu, hidayah itu kelewat sudah. Hidayah kelewat berarti nggak dapat dia sudah. Jadi hidayah itu harus ditangkap. Harus ditangkap, kemudian dia harus mengerjakan dari hidayah itu. Pamannya yang tadi saya cerita, seorang nggak ada masalah, kemudian dia dengar azan, nah itu ditangkap deh. Ada Allah ya, selama ini aku kok nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Hidayahnya dapat situ. Kemudian saya akan coba pasrahkan sama Allah. Kalau dia mikir seperti itu sudah benar. Kemudian dia cari masjid, kemudian sholat. Dia memohon kepada Allah Ta'ala. Mau nangis, mau apapun terserah. Nah, hidayah itu masih ada di titik-titik itu dan dia kerjakan terus. Pulang dia ngerenung, dia nggak mau yang dulunya pulang, dulunya nggak pulang, dia dulunya di kafe mainin teman-teman, enggak, dia pulang ke rumah dan dia diam. Kemudian pulang ke rumah, ya nggak tahu-taunya istrinya hanya tahu tumben suamiku sholat, ya diam aja. Kalau istrinya memang hanya cuma ngelihat, ya bagus. Kalau istrinya bikin masalah, dia akan ngomong sama suaminya, tumben ya sholat, biasanya nggak jadi lagi dia sholat. Nah ini ya seperti itu. Jadi takutnya sholat karena istri lagi. Lah itu kan tergantung, karena bisa aja si laki-lakinya itu kesel sama istrinya, atau malu sama istrinya, atau ya itu tadi banyak hal. Nah itu akhirnya hidayah itu bisa terbuang, hilang. Makanya di sini harus hati-hati. Hidayah itu banyak, bisa aja setiap detik itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan apapun sebenarnya. Kalau kerjaan, dapat kerjaan itu hidayah, Pak. Kalau kerjaan itu hanya Allah aja diberikan ke kamu, belum tentu itu hidayah. Kalau mamanya kamu dapat kerjaan itu ya paling cuma alhamdulillah, tapi otakmu kemana nggak tahu. Alhamdulillah, otakmu kemana? Iya sih, sebenarnya saya tahu Ustadz kemana. Mau cari-cari di sini. Oh ya nggak apa-apa. Jadi kalau itu adalah hanya Allah diberikan kepada kamu, itu belum masuk hidayah. Hidayah itu yang dekat kepada Allah.
Kalau dikerjakan, kalau diberikan pada Allah, menjadikan orang itu dekat pada Allah Ta'ala, itu hidayah. Tapi kalau pekerjaan belum. Sama istilahnya orang dia berdoa, kemudian pengen cari jodoh, kemudian dia ada laki-laki yang dekat, apa perempuan yang dekat, apakah hidayah? Belum. Bisa aja itu ujian. Loh, kenapa kok ujian? Kan saya doanya minta jodoh. Iya, ujiannya itu gini. Persoalannya dulu kamu tidak mendapatkan jodoh atau sulit mendapatkan jodoh, kamu sering jengkel sama orang tua atau marah sama orang tua enggak? Oh iya sering. Nah, itu diuji. Bisa aja kamu dekat dengan wanita atau dekat dengan laki-laki itu, kamu akan lihat aja. Nah, itu bisa aja memang ujian dari Allah Ta'ala karena perbuatan dia. Jadi hidayah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita itu kepada Allah Ta'ala, sebenarnya ke sana. Ya, jadi kayak Haji J tadi agak lebih jeli dikit gitu aja sih ya. Kalau pekerjaan itu bukan hidayah, itu pemberian Allah untuk menguji. Iya, istri itu juga bisa aja dari doa. Ya intinya kita nggak perlu sombong bahwa oh ini Allah mengabulkan dari doaku. Nggak perlu sombong seperti itu kok sebenarnya. Nanti kalau istrinya rewel juga mulutnya ikut-ikutan rewel. Kan biasanya seperti itu. Nggak, kalau sudah itu gimana coba? Kan nyalahin semuanya akhirnya. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Nah, karunia itu termasuk kesehatan, itu karunia harus dipergunakan. Pada saat seorang diberi sehat itu karunia, gunakan hal-hal itu untuk kebaikan. Baca Quran, belajar, bekerja, semuanya niatnya karena Allah Ta'ala. Membantu orang tua, niatkan karena Allah. Membantu saudara-saudaranya, niatkan karena Allah Ta'ala. Membantu temannya, niatkan karena Allah Ta'ala. Nah, pada suatu saat dia membantu temannya, ada dia dibantu, nggak tahu temannya itu memainkan dia. Nah, itu harus berpikir, ini temanku mainin saya, ujian, berarti saya harus menjauh dulu. Itu juga nggak segampang seperti itu. Nah, itu akhirnya dipergunakan, kesehatannya, alat tubuhnya ini dipergunakan untuk yang positif, untuk yang baik. Niatkan karena Allah Ta'ala, mau nolong, mau apa, niatkan karena Allah Ta'ala agar itu bisa menjadi amal soleh. Nah, sehingga kesehatan ini kita pergunakan untuk hal yang baik. Nah, kalau sakit, nah itu memang musibah. Musibah dari apa? Dia tidak bisa menjaga kesehatannya. Kalau dia sakit di kaki, ya dia tidak bisa menjaga keluarganya. Kalau di lutut sakit, dia tidak bisa menjaga keluasan di dalam mengatur keluarganya. Kalau sakit di lidah kaku, dia tidak bisa menjaga bicaranya. Loh, kok kaku gimana? Dia biasanya dulu kalau marah, dia niat gak mau ngomong sama suaminya kecuali ditegur. Nah itu kan itu gak sekali, 2 kali, 10 kali. Kan namanya suami istri sering, akhirnya kaku lidahnya. Nah, kayak pelo gitu. Ya hampir pelo, padahal dulu gak pelo. Nah itu ya karena dia tidak bisa menjaga lidahnya atau lisannya. Sama semuanya, mau pusing kayak mau ini, dia tidak bisa menjaga titipan Allah ini. Akhirnya Allah mengingatkan bentukannya musibah. Kalaupun musibah itu dianggap ujian, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ujian. Nah, tapi kalau mencikapi ujian bagaimana? Kalau dianggap ujian didiemin, sabar, nggak bisa. Kenyataannya kalau sakit ke rumah sakit, apa? Kalau memang itu akan sabar, kalau sakit diem aja di rumah. Kan begitu ya, nggak usah ke rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit berarti dia nyerah. Nyerahnya kepada dokter, bukan nyerah kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa di dalam Quran itu sudah banyak diceritakan. Contoh umpamanya, kalau umpamanya Allah menceritakan apa saja musibah yang menimpa dirimu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti kalimat ini berhubungan dengan dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, bentukannya musibah, yaitu sakit. Nah, salah satunya itu sakit. Tabrakan? Ya, bisa tabrakan. Nah, itu bentukannya tabrakan. Karena antara sakit dengan tabrakan beda persoalan. Sehingga kesehatan itu karunia dari Allah Ta'ala. Itulah yang harus kita pelajari. Jadi bukan terus sehat itu pemberian Allah, iya, given, iya. Terus kalau kamu sudah bilang pemberian Allah atau given itu, kamu mau apa? Mau hura-hura,
Kalau di dalam Islam, kalau wanita ditutup auratnya dengan memakai penutup atau jilbab atau apapun yang bisa menutup aurat. Nah, itu juga menjaga tubuh dia agar tidak menjadi pandangan buruk atau malah menjadi setan bagi orang yang melihat. Nah, ini juga sama. Bisa nggak dia menjaga tubuhnya itu? Dia akan jadi malaikat atau dia akan jadi setan, itu tergantung dia. Maksud saya ini kiasnya ya, kiasannya itu kayak malaikat itu maksudnya ya rapi, ditutup rapi. Kemudian kalau dia istri dari laki-laki yang baik, ya dia harus menjaga hormatnya suami, dijaga suaminya, kehormatan suaminya. Jangan dia itu memangnya sudah suaminya baik, dia kalau cerita sama teman-temannya, umpamanya ya si istri dia kerja tapi suaminya juga kerja. Istri saking licinnya mulut dan lidahnya dia itu, kalau di tempat dia kerja selalu ngomong, suamiku itu tidak menafkahi aku sama anak-anakku, suamiku tidak pernah bayar sekolah anak-anakku, suamiku itu dolim, kalau dia marah sering mukul dan dia sering marah mamanya. Itu memang ada wanita yang seperti itu yang ngomong sendiri tidak pernah diatur, itu ya ada. Karena apa? Karena dia ingin dinilai oleh teman-temannya itu yang tersakiti, sehingga ia terzalimi, sehingga temannya itu dia inginkan untuk simpati kepada dia agar memusuhi suaminya. Ada yang seperti itu. Kadang satu dua, banyak, walaupun dia seorang muslim itu banyak. Makanya harus hati-hati. Nah, bedanya karunia itu dengan hidayah seperti itu. Jadi jangan sia-siakan hidayah dan juga jangan sia-siakan karunia. Kalau ini sudah given, pemberian dari Allah Ta'ala atau karunia, atau seorang dilahirkan oleh Allah Ta'ala, itu karunia baginya. Jadi tidak boleh orang itu putus asa. Jadi harus dikerjakan terus apa yang harus kita kerjakan, itu kerjakan terus dan belajar untuk tidak keluar dari syariat. Nah, yang inilah yang memang sulit, karena memang ini yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala setiap detiknya oleh para malaikat. Jadi ngomong yang salah itu dinilai, ditulis oleh hati. Ngomong yang benar tapi dia tidak menjalankan, cengar-cengir aja, yang nulis hati. Ngomong yang benar kemudian dibalik itu ada ujub, riak, sombongnya, yang nulis hati. Padahal ngomongnya sudah benar nih, apalagi ngomong salah. Ini yang harus kita belajar. Jadi belajar untuk tidak ngomong itu ngawur. Mulut itu bukan anus kalau saya. Mulut itu ada otak di sini. Jadi jangan disamakan. Jadi betul-betul mau bicara itu pikirlah, sehingga bicara itu menjadi manfaat. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Ustaz, jadi kalau hidayah itu untuk orang Islam ya, kalau karunia itu seluruh umat manusia. Hidayah itu bisa aja untuk orang yang non muslim, Oh, iya. bisa untuk manusia. Jadi kalau untuk hewan kayaknya untuk manusia sih. Jadi kalau orang yang non muslim kemudian dia jadi mu'alaf, dapat hidayah. dia dapat hidayah. Jadi di hati berarti ada Di hati dia kalau karunia itu fisik biasanya. Ya, karunia itu ya fisik lah, secara fisik. Nah, karunia ini yang jelas yang sangat jarang sekali adalah dimohonkan oleh Allah Ta'ala dengan bersyukur. Ini sangat jarang sekali. Orang muslim itu hanya cuma sekali dua kali aja, kadang hanya seminggu sekali. Hanya alhamdulillah kita diberi karunia kesehatan oleh Allah Ta'ala seminggu waktu Jumatan. Kadang-kadang pengajian, ya. Kadang-kadang yang ngisi ngaji pun alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, ya. Ini hanya di mulut, tapi hati tidak. Bahwa kenapa tidak? Karena memang kesehatannya nggak pernah disyukuri setiap saat. Dia hanya syukur di mulut. Itu tetap tidak dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang baik.
karena dia hanya, orang Jawa bilang itu lamis, dia hanya sekedar melicinkan mulutnya agar kelihatan baik. Tapi Allah itu maha teliti. Makanya pada saat kita itu mau bicara, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan itu, ini ngomong kesehatan itu kemarin, tahun kemarin itu kita tetap bersyukur setiap saatnya tentang kesehatan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kesehatan jari-jari kita nggak sakit, kesehatan sendi nggak sakit. Itu kalau saya mau bertanya, emang orang muslim mana yang dia itu mampu setiap saat itu bersyukur atas karunia Allah? Saya hanya cuma bertanya aja. Itulah yang menjadikan imannya orang muslim itu rontok. Kalau kepandaian yang dimiliki seseorang itu karunia atau berupa hidayah itu Pak Ustaz? Kalau kepandaian itu misalnya itu karunia. Insya Allah karunia. Iya, karunia. Kepandaian si anak yang biasa sama anak yang tidak pandai itu apa namanya itu? Karunia semua. Dan itu menjadi penguji bagi orang tuanya dan penguji bagi anaknya sendiri yang dia punya keistimewaannya pandai. Dia punya keistimewaan biasa, dia punya keistimewaan tidak pandai. Nah ini ujian sebenarnya. Berarti hidayah itu semacam titik balik ya, keimanan ya? Ya, titik balik dia mengenal Allah lah. Titik balik mengenal Allah. Makanya orang yang pandai rata-rata itu dia tidak begitu mengenal Allah kalau memang dia dari sisi kepandaian. Jarang mengenal Allah. Kalaupun dia mengenal Allah itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar ritual. Mengenal Allah itu betul-betul harus dikerjakan. Kalau dia kepandai, ya dia besok memang pada saat dia ini dia bisa menjadi apa yang dia inginkan karena memang pandai. Tapi belum tentu dia mengenal Allah. Dia sholat, dia Jumatan, ya dia hanya sekedar ritual biasa saja menyelesaikan tugas dia untuk sholat, untuk Jumatan. Kemudian kalau orangnya biasa, ya dia biasa, ya dia memikir gimana caranya saya itu begini. Nah kalau orang biasa ini juga tidak mendapatkan hidayah dan dia hanya mengeluarkan nafsunya semua, nafsunya dikeluarkan semua, ya dia nggak akan kenal Allah kecuali dari doa-doa istri atau suami atau dari orang tuanya. Nah baru itu nanti hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang pandai ya bisa diberi hidayah kalau istrinya memang kuat, tapi belum tentu karena orang pandai kalau punya istri istrinya disepelekan. Kalau misalnya seperti ini Pak Ustadz, ada seseorang yang terlahir itu terlihat oleh manusia itu misalnya dikatakan cacat ya. Nah, apakah ini juga karunia dia lahir begitu? Apa yang menyebabkan itu? Bagaimana sebenarnya hubungan antara karunia? Apakah itu menjadi takdirnya? Apakah itu sudah menjadi kodrat? Atau ujiannya? Itu gimana sebenarnya Pak Ustadz itu? Karunia ini Pak Ustadz. Ya karunianya dia terlahir cacat. Cuma kenapa dia cacat? Nah itu tanya sama orang tuanya. Itu yang membuat cacat itu insya Allah itu orang tuanya. Karena kalau Allah menginginkan anak dilahirkan cacat berarti Allah itu zalim. Dan Allah banyak sekali ayat dalam Quran itu menceritakan Allah tidak zalim kepada hambanya. Berarti sebenarnya orang tuanya itu yang zalim. Jadi jangan merasa hidupnya itu seperti terjepit dengan suatu keadaan. Enggak. Nah bagi anak yang cacat ini ujian. Dan anak yang cacat ini ujian bagi dirinya, si anak sendiri, dan juga untuk orang tuanya. Ngerti nggak kamu dari kesalahan kamu sehingga anak itu cacat? Sehingga seperti itu. Rata-rata memang nggak ngerti. Banyak orang itu nggak paham. Jadi coba kalau orang-orang Muslim, itu hanya Allah. Lah, kalau hanya Allah itu cerita dalam Quran, Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Lah, kalau Allah membuat cacat itu gimana? Enggak. Kalau saya tetap enggak. Insya Allah enggak. Dan itu anak yang cacat itu menurut saya tetap sempurna dia. Itulah ciptaan Allah yang juga sempurna pada teman-teman yang disabilitas tersebut, yang lahir dari disabilitas. Tetap sempurna kalau saya. Karena menurut saya enggak cacat. Cacat hanya di mulut manusia.
Disabilitas itu hanya mulut manusia. Menurut kacamata Allah Ta'ala, itulah yang sempurna, agar orang tuanya itu ngerti apa yang dia lakukan dulu itu ada yang salah di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya lagi, kakek atau neneknya si adik yang disabilitas itu cara Allah Ta'ala. Tapi dilalahnya kita ya, saya kadang dilema di masyarakat, ketemu dengan teman ataupun orang lain yang anaknya lahir cacat, mereka mengatakan ya udah takdir Allah. Betul sudah terjadi. Ya takdir Allah tanpa muhasabah gitu loh. Memang nggak bisa. Saya jadi bingung nih mau ngejelasinnya gimana ya, diem aja udah. Diem aja. Karena itu tetap titipan anak yang disabilitas atau cacat tersebut, penguji orang tuanya tahu nggak dia kesalahannya di mana. Nah, itu. Kalau dia tidak tahu, tetap anak itulah yang nanti menjadi gambaran bahwa orang tuanya pernah melakukan kesalahan dan belum tobat. Kalau sudah tobat, saya yakin nggak cacat, insya Allah. Dan tobatnya nggak cuma sekali, itu kan marahnya dengan orang tua berkali-kali, tapi tobatnya sekali. Oh, nggak bisa kalau menurut saya. Tobat itu nggak cuma sekali, berkali-kali kepada Allah Ta'ala, minta maaf berkali-kali pada orang tuanya, dan berusaha untuk tidak marah lagi kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, lillahi ta'ala. Nah itu baru nanti diproses oleh Allah Ta'ala, bisa aja anaknya tidak cacat seperti walaupun itu. Orang tuanya sudah memaafkan, tapi tetap ketentuan Allah berlaku terus. Lah, orang tuanya itu memang memaafkan, tetapi kalau si anaknya yang nakal itu, maksudnya ini kakeknya memaafkan gitu ya, kakek si adik yang disabilitas memaafkan, maksudnya gitu ya. Anak, iya betul. Betul ya, kakek atau neneknya memaafkan gitu. Lah ini orang tuanya kan belum tentu dia tobat kepada Allah Ta'ala. Nggak menyadari. Dan orang tuanya memaafkan itu belum tentu memaafkan secara tulus. Tapi bisa aja lisan. Yang kapan waktu terungkap lagi. Iya, kalau diingatkan, iya anak saya dulu itu kurang aja loh, kan bener. Jadi itu hanya lisan biar dia kelihatan baik aja di mata orang. Di mata Allah tetap itu tercatat rapi. Makanya ketulusan, memaafkan, mohon ampun, tobat itu harus benar-benar serius, tidak bisa main-main. Jadi kalau orang sakit, dia tobatnya hanya main-main, ya nggak bisa sembuh. Kalau dia tobatnya beneran, tulus, mau berubah, insya Allah bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan? PR kita banyak ya. Aduh, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, dan kita pergunakan karunia ini di jalan Allah, Insya Allah. untuk menjadi amal soleh bagi kita masing-masing. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.